Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang di acara penyuluhan alur pelayanan BPJS. Senang sekali perkenalkan, nama saya Alisa Putri Dirayani yang akan memandu seluruh acara dari mulai awal sampai nanti di penghujung acara. Nah, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, ketika acara berlangsung untuk tetap menyalakan kameranya ya, sebisa mungkin untuk on cam bila tidak ada halangan, dan juga jangan lupa untuk menutup mikrofonnya, mematikan mikrofonnya ketika acara berlangsung. Gitu. Baik Bapak Ibu semua, mari kita dimulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam acara kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara resmi dibuka. Baik Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan dengan mengadakan acara dengan melalui Zoom meeting kali ini tidak memutuskan semangat Bapak Ibu semua ya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai pada inti acara, alangkah lebih baiknya kita untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi kami ini merupakan salah satu mahasiswa S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini kami rekan-rekan dari kelas 3A ini membuka atau membuat acara yaitu mengenai penyuluhan alur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS ya, yang biasa Ibu Bapak dengar. Nah, untuk itu mari kita langsung saja pada perkenalannya. Yang pertama ini ada Teh Nita Nurwijayanti yang nanti akan menyampaikan materinya juga. Boleh saya hello Teh Nita? Oke, di sana ada Teh Nita. Nah, yang kedua ini ada Teh Sipa Nur Fauzia. Boleh Teh Sipa lambaikan tangannya? Oke, nah ini ada yang ketiga ini ada Teh Nanda Lailatul Fuada. Boleh Teh Nanda? Nah, itu ya Teh Nanda. Itu tadi Teh Sipa dan Teh Nanda juga nanti akan memaparkan materinya untuk kali ini. Dan ada saya sendiri, Alisa Putri Dirayani, yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Baik, untuk itu kita langsung saja kepada materinya yang akan disampaikan oleh ketiga pemateri yang hebat kita ini. Nah, namun sebelumnya diingatkan kembali, kemarin kan di grup WhatsApp itu sudah di grup RT sudah dikirimkan link Google Form mengenai BPJS ini. Nah, di situ kami mengukur mengenai pemahaman Bapak Ibu semua seperti itu, dan ternyata ada beberapa Bapak Ibu yang memang masih belum memahami. Maka dari itu kami akan menyampaikan materi mengenai alur Badan Penyelenggaraan BPJS seperti itu. Mari kita mulai saja. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Teh Nanda ya. Siap Teh Nanda? Siap. Oke, baik. Boleh Teh Nanda dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Untuk sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu BPJS? Belum ya, kita lanjut. Yuk. Di sini ada definisi BPJS. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
Sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS adalah Badan Jaminan Sosial BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya. Nah, di sini ada dasar hukum BPJS. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Selanjutnya. Baik, di sini ada fungsi BPJS. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan dijelaskan Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Next. Baik, di sini ada tugas BPJS. Yang pertama, melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta. Yang kedua, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan memberi kerja. Yang ketiga, menerima bantuan iuran dari pemerintah. Yang keempat, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Yang kelima adalah mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Yang keenam, membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Nah, mungkin selanjutnya akan dipaparkan atau disampaikan oleh Teh Nita. Baik, terima kasih Teh Nanda. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Ada wewenang BPJS. Yang pertama, ada menagih pembayaran iuran. Lalu yang kedua, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil memadai. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Selanjutnya, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Next. Lalu ada membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Lalu mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang membayar yang berwenang dengan mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.
Lalu ada pelayanan yang dijamin oleh BPJS. Yang pertama, pelayanan kesehatan pertama yaitu rawat jalan tingkat pertama atau RJTP dan rawat inap tingkat pertama atau RITP. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yaitu rawat jalan tingkat lanjutan RJTL dan rawat inap tingkat lanjutan RITL. Yang ketiga, pelayanan persalinan. Yang keempat, pelayanan gawat darurat. Yang kelima, pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya pemberi kompensasi khusus bagi peserta di wilayah tidak tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat. Lalu, next. Lalu di sini ada pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Next. Yang kelima, ada pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Yang keenam, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. Yang ketujuh, pelayanan untuk mengatasi infestilitas. Yang kedelapan, pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi. Yang kesembilan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. Yang kesepuluh, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Yang ke-11, pengobatan komplementer alternatif dan tradisional termasuk akupuntur, sainsi, krikropatik yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan atau health technology assessment. Lalu ada pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Lalu ada alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi atau susu. Selanjutnya perbekalan kesehatan rumah tangga, lalu pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah, lalu kejadian tidak diharapkan yang dapat dicegah, preventable adverse events yang ditetapkan oleh menteri, dan yang terakhir adalah biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Siva. Angga Teh Siva. Ya, baik Teh Nita, terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas alur pelayanan fasilitas kesehatan peserta BPJS Kesehatan. Pasti Bapak Ibu masih bingung ya bagaimana kita alur BPJS Kesehatan ini, bagaimana alurnya atau langkah-langkahnya. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan BPJS dari pelayanan kesehatan terkecil sampai pelayanan kesehatan rumah sakit atau tinggi. Yang pertama yaitu dimulai dari masyarakat. Lanjut ke pelayanan kesehatan yang terkecil seperti puskesmas, klinik 24 jam, dokter praktek. Setelah itu, pasien dinyatakan bahwasannya pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Persyaratan harus dirujuk ke rumah sakit yaitu harus dapat rujukan dari pelayanan kesehatan terkecil seperti puskesmas ataupun klinik-klinik 24 jam lainnya. Setelah mendapatkan ACC atau setelah mendapatkan rujukan, pasien bisa masuk ke rumah sakit dan masuk ke gawat darurat atau IGD untuk melakukan penanganan pertama. Setelah itu, pasien dapat melakukan pengobatan. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu alur pelayanan BPJS untuk rawat jalan. Yang pertama yaitu siapkan kartu BPJS dan KTP Anda. Yang kedua yaitu datang ke Paskes tingkat 1 sesuai yang tercantum di kartu BPJS Anda untuk registrasi. Yang ketiga yaitu dokter Paskes 1 akan melakukan pemeriksaan dan memberikan resep untuk Anda. Yang keempat yaitu resep dapat ditebus di apotek atau Paskes tingkat 1 atau di apotek lain yang bekerja sama dengan BPJS. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu alur pelayanan BPJS untuk rawat inap bukan gawat darurat. Yang pertama yaitu siapkan persyaratan seperti KTP dan fotokopi kartu keluarga, kartu BPJS, dan fotokopi surat rujukan Paskes 1. Yang kedua yaitu membuat surat eligibilitas peserta atau SEP di bagian BPJS rumah sakit rujukan. Yang ketiga yaitu registrasi dan ambil kartu berobat lalu menuju ke poliklinik yang sesuai dengan rujukan. Yang keempat yaitu Anda akan ditangani oleh dokter spesialis. Jika dokter spesialis menyatakan bahwa kondisi Anda membutuhkan perawatan yang lebih lanjut, Anda akan diproses untuk rawat inap sesuai dengan kelas BPJS Anda. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu alur pelayanan BPJS gawat darurat. Yang pertama yaitu persiapkan persyaratannya, yakni kartu BPJS dan fotokopi, KTP, dan fotokopi kartu keluarga. Yang kedua yaitu pasien akan ditangani oleh tim gawat darurat rumah sakit. Yang ketiga yaitu disarankan agar pasien datang dengan ditemani oleh pendamping agar pendamping dapat mewakili pasien gawat darurat untuk melakukan registrasi BPJS di IGD. Yang keempat yaitu membuat surat eligibilitas peserta SEP sesuai persyaratan sebelumnya. Pada beberapa rumah sakit, terdapat kebijakan bahwa pengurusan SEP dapat dilakukan menyusul saat pasien sudah dinyatakan sembuh sebelum pemulangan. Yang terakhir, jika kondisi pasien membutuhkan observasi lebih lanjut, maka pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap sesuai dengan kelas BPJS-nya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Teh Sipa, Teh Nita, dan juga Teh Nanda. Masya Allah sekali ya yang telah memaparkan materinya untuk hari ini. Baik, untuk itu kita langsung saja kepada sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu semua yang ingin menanyakan pertanyaannya, boleh dibuka saja mikrofonnya ya, Bapak Ibu semua. Atau mungkin di raise hand atau menggunakan kolom chat komentar, begitu. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Wah, ini sepertinya semuanya sudah mengerti ya, akan teteh-teteh semuanya ini karena tadi penjelasannya sudah jelas. Baik, untuk itu, di sini saya mau mengingatkan nanti akan ada di grup RT kembali itu ada evaluasi untuk acara kali ini. Jadi akan dikirimkan juga link Google Form-nya seperti itu. Nah, karena Bapak Ibu semua di sini sudah tidak ada yang ditanyakan, sepertinya ya, atau boleh deh di grup RT nanti boleh kalau misalkan ada pertanyaan menyusul nanti akan kami jawab gitu melalui Pak RT-nya gitu. Baik, kita akhiri saja acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Zoom meeting kali ini, walaupun di Zoom gitu ya, tapi Bapak Ibu semua ini tetap semangat mengikuti penyuluhan kali ini, dan semoga ilmunya bermanfaat gitu kan ya. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan, karena di sini kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putri Dirayani dan juga rekan-rekan kami pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.